saya mendengar kesaksian dari Bapak Asrima. Beberapa kali beliau datang dan duduk dan kami dua diskusi. Ada dua rahasia yang tidak bisa diketahui manusia. Tuhan beritahu dia. Pada waktu dia ada di SMP 2. Sekolah di SMP, Tuhan di usia 15 tahun. Pertama, tentang kedatangan Kristus kali. Yang kedua, hari kematian. Tapi dia jelaskan bahwa kematian itu tidak selamanya terjadi karena penyakit. Sebenarnya kematian itu langsung saja karena itu sudah agenda Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil seseorang, langsung saja dia cabut nyawanya tanpa penyakit. Penyakit itu sarana yang direkayasa oleh setan. Tangkap? Ya. Untuk merenggut. Nah, tetapi penyakit tidak bisa merenggut nyawa orang itu kalau bukan agenda Tuhan. Ini rekayasa setan. Jadi orang itu sebelum mati dia harus menderita dulu. Dan tujuan rekayasa setan adalah ketika orang itu semakin menderita, ada potensi dia tinggalkan Tuhan. Di situ kan iblis menang toh. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu sakit jangan pergi ke dukun. Amin. Ikut saja proses Tuhan. Amin. Maunya Tuhan seperti apa silakan. Sebab orang mati sampai orang sakit sampai habiskan modalnya pun, habiskan uangnya pun kadang-kala pada akhirnya sembuh juga. Pada waktu dia sembuh, segala harta sudah. Orang kena kecelakaan saja sampai patah-patah, tapi kemudian sembuh juga. Ada yang kecelakaan baru disenggol jatuh mati. Ada yang patah-patah tapi sembuh juga. Persoalannya adalah agenda. Amin. Halo? Jadi kalau saudara sakit sampai sudah tidak bisa, harus pastikan bahwa penyakit itu tidak akan merenggut nyawamu kalau bukan agenda Tuhan. Nah, kita percayakan corona sekarang menggoncang dunia. Ya kalau bukan agenda Tuhan, masa kita mati? Agenda Tuhan. Amin. Agenda Tuhan itu menurut penjelasan Bapak Asrima, Tuhan beritahu dia bahwa kematian itu bisa saja saat saya khotbah. Tiba-tiba Tuhan angkat saya. Saat saudara duduk mati. Karena itu kan seringkali kita orang itu kan tadi saya baru ketemu dia kok dia sudah mati. Tuhan, kenapa kita harus berlalai-lalai? Segera bangkit karena kau tidak tahu kapan agendamu. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus bangkit sekarang? Jangan sudahlah. Saya masih sibuk dengan kau ada kerja di kebun ini. Yo, kau sibuk tapi kan kau tidak tahu agendamu. Iya. Nah kalau kau pulang dari kebun langsung kau diambil, kau belum melakukan tugasmu bagaimana? Lakukan sekarang. Amin. Haleluya. Lakukan. Karena kau tidak tahu agenda. Ada satu rahasia lagi beliau beritahu saya. Sudah. Ada satu rahasia saya kasih tahu Bapak. Nah ini saya jadi pendeta, saya belajar dari teologi. Tidak bisa cerita. Beliau yang bukakan rahasia buat saya. Itu kecelakaan. Itu benar-benar rekayasa setan. Kecelakaan yang langsung merenggut nyawa saat itu. Padahal orang itu tidak sakit. Karena begini, iblis itu tidak mau segalanya berjalan mulus. Dia harus bikin sedikit keributan. Dia harus rekayasa supaya ada sedikit kekacauan. Nah dia kasih contoh begini. Saya kan tidak sakit, tapi pas agenda saya, jadwal saya Tuhan harus cabut. Nah sekarang iblis mulai datang bisik-bisik di Bapak begini. Pak Burda, itu pohon kan mesti ditebang. Nah, tapi untuk menebangnya, saya pikir aduh, saya panggil Bapak. Datang tebang. Beliau tebang, pohon sudah mulai sebelum Bapak tebang, tapi nanti waktu pohon jatuh, kok Bapak lari ke sini karena pohon dia mau begini ke sini. Nah tapi beliau tidak dengar, dia tebang saja. Pas begitu pohon jatuh, harusnya dia lari ke kanan, dia lari ke kiri. Pohon tumbang dan jenis dia mati. Beliau mati karena agenda Tuhan. Betul? Iya. Tapi akan ada masalah? Ada. Kesia dan saudara-saudaranya akan datang dan merontak saya. Jadi beliau kasih contoh seperti itu. Pak Buddha, saya pergi dengan senang hati. Saya langsung masuk ke Firdaus. Tapi anak-anak saya akan datang bakal Bapak. Saudara tangkap? Ini rekayasa setan. Ini rekayasa setan. Karena setan tidak mau semuanya berjalan mulus. Dia harus bikin sedikit keributan, harus bikin sedikit kekacauan. Nah, Bapak Ibu kita tangkap. Sebagai orang percaya, kalau hadapi kecelakaan,
harus ada aturan main. Ya toh, ada Amin. orang yang mencelakakan anggota keluarga kita. Kita harus mengerti. Orang itu meninggal dalam rencana Tuhan, Amin. agenda Tuhan. Tapi kecelakaan itu terjadi sebagai rekayasa setan. Makanya kita jaga hati. Jangan sampai karena kita pergi bunuh orang itu lagi. Bakar rumahnya, kita berdosa juga kan. Jadinya kita sedih. Anggota keluarga kita pergi dengan senang, kita yang Tinggal. berdosa. Akhirnya kita bunuh orang itu ya kita naik sidang lagi. Karena ada aturan undang-undangnya. Naik sidang baru bayar lagi. Wah. Itu. Tangkap? Amin. Ini sebuah hal. Nah, saudara kasih Tuhan, maksud saya adalah supaya Anda tidak berlalai-lalai. Karena Anda tidak tahu agenda.